Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ariel Tulong, dan pada hari ini saya akan menjelaskan secara mendalam tentang ketentuan umum perpajakan atau KUP di Indonesia. Oke, yang pertama itu ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Fungsi dan manfaat NPWP itu adalah identitas unik yang diberikan kepada wajib pajak. Fungsinya sangat penting dalam administrasi perpajakan, mempermudah pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak. Memiliki NPWP juga membuka akses ke berbagai layanan keuangan dan bisnis. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang hak dan kewajiban pajak. Hak wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan restitusi jika terdapat kelebihan pembayaran pajak, hak untuk mengajukan keberatan dan banding jika tidak setuju dengan ketetapan pajak, serta hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang jelas dari petugas pajak. Kewajiban utama wajib pajak adalah membayar pajak tepat waktu dan melaporkan surat pemberitahuan SPT dengan benar dan jujur. Selain itu, wajib pajak juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap saat diperiksa oleh petugas pajak. Pelanggaran hak dan kewajiban pajak berakibat pada sanksi administratif maupun pidana. Contohnya, terlambat membayar pajak akan dikenakan denda, sementara menyampaikan SPT palsu dapat berujung pada tuntutan pidana. Oke, next, surat pemberitahuan SPT. Ada dua jenis utama SPT. Yang pertama ada SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan yang dilaporkan setiap tahun dan SPT masa yang dilaporkan setiap bulan atau periode tertentu. Keduanya memiliki fungsi penting dalam mencatat dan melaporkan aktivitas perpajakan Anda. SPT berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, harta, dan kewajiban perpajakan kepada negara. Informasi ini digunakan untuk menghitung pajak yang terutang dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. SPT tahunan memiliki batas waktu pelaporan yang berbeda untuk orang pribadi dan badan usaha. Keterlambatan pelaporan akan dikenakan sanksi berupa denda. Pelaporan SPT kini semakin mudah dengan opsi online melalui e-filing atau e-form. Namun jika Anda lebih nyaman, Anda juga dapat melaporkan SPT secara offline di kantor pajak terdekat. Oke, cara membayar pajak. Pembayaran pajak kini semakin praktis dengan berbagai opsi yang tersedia, mulai dari online banking, transfer bank, hingga pembayaran melalui kantor pos. Setiap pembayaran pajak harus disertai dengan surat setoran pajak atau SSP sebagai bukti sah. Simpan SSP ini dengan baik sebagai arsip dan bukti pembayaran Anda. Setelah melakukan pembayaran, pastikan Anda mendapatkan konfirmasi dari bank atau lembaga keuangan terkait. Konfirmasi ini penting sebagai bukti tambahan dan untuk memastikan pembayaran Anda telah tercatat dengan benar. Keterlambatan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi berupa denda dan bunga. Oleh karena itu, selalu bayar pajak tepat waktu untuk menghindari masalah hukum dan keuangan. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Ini adalah mekanisme penting untuk menjaga keadilan dan efektivitas sistem perpajakan. Proses pemeriksaan pajak dimulai dengan pemberitahuan kepada wajib pajak, diikuti dengan pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi mengumpulkan data dan informasi. Hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada wajib pajak. Selama pemeriksaan, wajib pajak memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan bukti-bukti yang relevan. Wajib pajak juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas pajak. Oke, berikutnya ada sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan terdiri dari dua jenis utama, sanksi administratif
berupa denda dan bunga, dan sanksi pidana berupa kurungan dan penjara. Beratnya sanksi tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administratif, contoh sanksi administratif adalah denda atas keterlambatan pelaporan SPT atau pembayaran pajak, serta bunga atau kekurangan pembayaran pajak. Contoh sanksi pidana adalah kurungan atau penjara bagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan seperti penggelapan pajak atau pemalsuan dokumen perpajakan. Oke, berikutnya dan yang terakhir itu ada tips kepatuhan perpajakan. Lakukan pembukaan dan pencatatan yang rapi dan teratur. Ini akan mempermudah Anda dalam menghitung pajak yang terutang dan melaporkan SPT dengan benar. Yang kedua ada manfaatkan jasa konsultan pajak jika Anda merasa kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan atau mengelola kewajiban perpajakan. Yang ketiga, pahami peraturan perpajakan yang berlaku dan selalu ikut perubahan-perubahan terbaru. Ini akan membantu Anda menghindari kesalahan dan sanksi yang tidak perlu. Yang keempat dan yang terakhir, ikuti sosialisasi dan pelatihan perpajakan yang diselenggarakan oleh kantor pajak atau lembaga terkait. Ini adalah cara yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Anda tentang perpajakan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.